Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan urgensi mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. A. Definisi. Pertama, urgensi. Secara etimologi, urgensi adalah kata serapan dari bahasa Inggris urgency atau urgent yang berarti keadaan mendesak atau keadaan darurat. Sedangkan secara terminologi, urgensi berarti tujuan atau keharusan yang melatar belakangi suatu hal. 2. Pancasila. Secara bahasa atau etimologis, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Maka Pancasila adalah 5 dasar kehidupan. Sedangkan secara terminologis Pancasila merujuk kepada dasar negara Indonesia. B. Abstrak. Menghadapi revolusi industri 4.0, banyak hal yang perlu kita persiapkan, bukan hanya bagaimana kita supaya bisa bersaing terhadap penguasaan teknologi digital, tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan karakter kepribadian bangsa. Memasuki era revolusi industri 4.0 saat ini, yang paling dikhawatirkan ialah bagaimana kita bisa tetap mempertahankan nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang selanjutnya C, yaitu landasan. Landasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan historis. Secara historis, dilihat dari proses sejarah yang mengawali terbentuknya negara Indonesia. Proses itu diawali dengan sejak adanya kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Sebut saja Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai pada bangsa-bangsa lain yang awal mulanya berniaga hingga menjajah negeri ini. Selama beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia berjuang mencari jati dirinya menjadi bangsa yang merdeka. Setelah proses yang panjang itu dilampaui, akhirnya bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya terdapat ciri khas, sifat, dan karakter yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di belahan dunia ini yang oleh pendiri bangsa dirumuskan dan diberi nama Pancasila. Dari aspek landasan historis, Pancasila merupakan jati diri bangsa disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai kearifan lokal milik bangsa Indonesia sendiri. Jadi, secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, landasan kultural. Berdasarkan landasan kultural, yaitu nilai-nilai kemasyarakatan yang terdapat pada sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil pemikiran seorang saja. Sila-sila Pancasila merupakan sebuah karya besar bangsa Indonesia yang diperoleh dari nilai-nilai kultural yang ada melalui pemikiran-pemikiran reflektif filosofis dari para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Supomo, dan tokoh-tokoh penting bangsa ini. Yang ketiga, landasan yuridis. Secara yuridis, salah satu landasan yang penting mengapa kemudian Pancasila penting untuk dipelajari. Sistem pendidikan kita berdasar pada Pancasila. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kita kenal dengan Undang-Undang Sisdiknas. Tentu hal ini harus dimaknai bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari pendidikan nasional kita. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 30 ayat 3 tentang kurikulum menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar pendidikan tinggi yang wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Mata kuliah umum pada perguruan tinggi yang sudah disebutkan di atas merupakan sumber nilai dan pedoman dalam penyelenggaraan program studi yang sejalan dengan tujuan agen dan revolusi mental.
revolusi karakter dalam nawacita pemerintah. Kemudian yang keempat, landasan filosofik. Pancasila adalah filsafat negara, maka dari itu, kewajiban moral bagi setiap warga negara adalah merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa sebelum mendirikan bangsa, negara Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Manusia Indonesia mengakui bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Syarat mutlak berdirinya suatu negara adalah suatu persatuan dan yang dipersatukan, yaitu rakyat sebagai unsur pokok dalam asal mula pendirian atau adanya suatu negara. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkerakyatan dan berpersatuan. Konsekuensi logis dari itu semua adalah setiap aspek penyelenggara negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam proses revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menyangkut semua aspek seperti pembangunan nasional, penerapan teknologi, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. D. Dasar hukum. Pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti Kep 2002 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar 1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. 3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. 4. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Selanjutnya, urgensi. 1. Dasar isu atau masalah. Di dasar isu atau masalah, yaitu ada penunggakan pajak, penegakan hukum, kerusakan lingkungan, terorisme atau paham radikalisme, dekadansi atau demoralisasi, dan narkoba. 2. Dasar pendidikan Pancasila. Di dasar pendidikan Pancasila ada dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, dasar pengembangan ilmu, dan identitas nasional. 3. Nilai moral pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Yang pertama ada attitude, filter, kultur, profesionalis, dan nasionalis. F. Tujuan. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan
kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila. Untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia, atau Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2. Kenapa manusia harus beragama? Sebelum membahas kenapa manusia harus beragama, kita harus mengerti apa itu agama atau berketuhanan. Menurut KBBI mengatakan bahwa agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, dari pertanyaan kenapa manusia harus bertuhan atau agama, dapat kita ambil alasan sebagai berikut. Yang pertama, ketika manusia tidak beragama, maka dia akan kehilangan pegangan sehingga ketika dia dalam titik paling rendah dalam hidupnya, maka tidak ada optimisme yang muncul atau tidak adanya harapan. Yang muncul hanyalah keinginan untuk lari dari kenyataan. 2. Agama membatasi kita dalam bertindak dan mengatur kita dalam menjalankan hidup, karena dalam agama terdapat norma-norma, peraturan, dan adab dalam menjalankan hidup, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 3. Dengan beragama juga, manusia dapat mengetahui alasan kenapa dia diciptakan di muka bumi ini, serta tujuan yang harus manusia laksanakan. 4. Manusia yang disebut sebagai makhluk sosial pun tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena terbatasnya waktu, pengetahuan, dan kemampuan lainnya, sehingga hidup manusia bagaikan lalu lintas yang masing-masing memiliki keinginan berjalan dengan selamat sekaligus cepat sampai tujuan. Coba bayangkan jika terjadinya perselisihan dalam kegiatan tersebut. Apakah tidak akan terjadi perpecah belahan antara manusia? Maka dari itulah agama diperlukan dengan maksud agar kegiatan manusia dapat berjalan dengan lancar serta tidak mementingkan keegoisannya sendiri yang dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap manusia yang lebih lemah. 5. Dengan beragama pun kita dapat merasakan arti saling berbagi, tolong-menolong sesama manusia, serta dapat melindungi manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Contohnya, orang yang miskin selalu merasa kurang dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga sudah wajar bagi orang yang berkebutuhan atau bisa disebut orang kaya inilah yang dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. 6. Dengan beragama pun kita dapat mengatur keuangan agar kita tidak menjadi pribadi yang tamak, serta harta dan kekayaan merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga jika kita memiliki kekayaan yang melimpah dari hasil yang halal, maka kita tidak akan merasa gelisah akan kekayaan kita yang kita miliki. Dan walaupun kita tidak memiliki kekayaan sama sekali, namun selagi kita bersyukur, maka dari rasa syukur itulah merupakan kekayaan yang melimpah. 7. Saat diri manusia merasa gelisah, sakit, keputusasaan, saat itulah agama bisa menjadi obat yang dapat menyembuhkan rasa gelisah, rasa sakit, dan rasa keputusasaan yang manusia alami saat itu. Kesimpulan. A. Urgensi mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Mata kuliah umum pendidikan Pancasila di perguruan tinggi kiranya memiliki peran yang sangat penting dalam membekali mahasiswa bagaimana dapat memahami, mengerti, dan menanamkan nilai-nilai ideologi pada dirinya sebagai bekal hidup di masyarakat, sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
Mahasiswa sebagai generasi muda, pembawa perubahan bangsa ini yang akan mengabdi di masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing, harus memiliki pemahaman ideologi yang mendalam sehingga dia tidak meninggalkan jati diri bangsanya di tengah-tengah masyarakat global. B. Kenapa manusia beragama? Manusia beragama disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang paling mendasar ialah faktor manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan Tuhan sedemikian rupa, sehingga dapat menggunakan akal pikirannya untuk mengetahui adanya agama dalam rangka hubungannya dengan Tuhan, untuk dapat berpikir bahwa segala sesuatu ada penciptanya, dan akhirnya dapat menemukan agama atau kepercayaan sebagai penambah hidupnya di dunia.